Bos, kalau yang suka makan opor, kudu banget cobain kuliner yang satu ini. Yang bikin spesial, opornya menggunakan susu sebagai pengganti santan loh bos. Eits, tapi siapa sangka bos, tempat makan yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan ini milik gamer handal Jonathan Liandi. Halo bos, gue Jonathan Liandi dan kalian tadi udah lihat opor susu legendaris pastinya di cabang Tebet. Jangan lupa cobain kan, karena udah kelihatan enak banget dan pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan bos. Bos, Jonathan Liandi lebih dulu dikenal orang sebagai pemain e-sports, YouTuber, dan juga konten kreator. Nah, kalau sekarang Doi menambah titel barunya sebagai pengusaha kuliner. Sebenarnya nggak ada kepikiran sih harus punya kuliner gitu atau harus terjun di bisnis kuliner gitu. Tapi kayak karena emang ada kesempatan, ada chance buat diajakin sama teman dan akhirnya kita obrolin, kita planning, rencanain sampai bener-bener mateng. Udah ada plannya, semua jelas, baru coba eksekusi gitu. Bukan makanan ringan atau dessert yang Doi pilih sebagai produk bisnisnya, tapi makanan berat yang dekat banget sama orang Indonesia. Ini resep dari teman gua, jadi kan emang kita joinan sama teman-teman dan dia yang ngidein untuk jualan opor, bikin opor, tapi pakai susu. Awalnya gue juga lumayan kaget lah, kayak, hah, opor susu apaan gitu loh. Terus ternyata pas cobain ya enak, terus enak banget dan kita pede karena membawa warna baru di kuliner Nusantara asli gitu kan. Tapi emang kita modif sedikit dan mungkin lebih light lah ya, karena kan kebanyakan mungkin orang-orang sekarang juga lebih perhatiin kesehatan, gak mau makan santan. Warna baru di perkulineran ini berhasil bikin orang penasaran bos. Cuan berdatangan dan gak lama Doi berhasil buka cabang barunya di Tebet, Jakarta Selatan. Tantangan jelas selalu ada kan bos? Tantangannya gimana caranya kita bisa ngenalin, bisa kayak ngasih produk knowledge-nya. Dan kebetulan kita kebantu banget sama platform sosial media sekarang, dimana pas pertama kali buka yang di cabang pertama Cibulan lumayan viral, jadi banyak banget yang cobain. Walaupun itu mungkin menjadi pedang bermata dua ya, karena kalau misalnya ternyata rasanya kurang atau nggak cocok ya orang jadi kayak lihatnya apa nih, viral doang gitu, tapi ternyata banyak yang suka gitu. Dan dari situ mungkin ya kita lebih ke sekarang menjaga konsistensi sih. Bagi pengunjung yang penasaran dengan rasa sajian opor susu, restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Sebagai menu utama, ada opor kuah susu dengan pilihan daging ayam dan sapi. Biasanya gue selalu tanya tuh lebih demen ayam atau daging. Karena kita ada dua kan, ada ayam sama ada daging. Biasanya kan orang opor ayam, ya udah opor ayam aja. Nah ini legendaris itu ada potongan ayam asapnya itu yang menambah cita rasa. Kalau apalagi buat teman-teman yang demen rasa smoky. Terus sama ada menu baru kita juga yang mungkin baru beberapa bulan lalu kita keluarin, itu dadar siram. Soal harga, opor susu legendaris ini terjangkau banget bos. Mulai dari Rp25.000 saja. Bos, sebagai pendatang baru di bisnis kuliner, Jonathan terus belajar kelola bisnisnya supaya restonya terus rame. Gak cuma karena viral sesaat. Paling kalau plan kita ada tetap, cuma emang kita nggak yang sampai agresif banget dan impulsif banget. Jadi kita lebih ke slow aja. Jadi emang lebih ke maintain dari segi quality dulu. Dan kita coba, ini juga cabang kedua kita kan, belum sampai 1 tahun. Cabang pertama yang bentar lagi 1 tahun. Jadi kayak kita lihat juga kayak growingnya, perkembangannya, apakah emang memungkinkan untuk kita bikin cabang baru lagi gitu. Jadi tetap ada plan, tapi kita eksekusinya emang ya slow aja. Nah bos, poinnya tetap menjaga kualitas produk dan terus berinovasi dengan menu-menu baru ya.
Balik lagi bahwa rasa tetap menjadi nomor wahid. Dan otomatis pelanggan puas dan balik lagi. Karena emang dari awal emang concernnya itu pengen organik aja. Jadi emang kita kan juga kayak dari segi brandingnya pengen seperti rumah makan tradisional gitu. Jadi kayak emang pengen jadi legendnya lah, makanya namanya kita juga khusus legendaris kan. Karena emang pertama juga di Indonesia dan pengen lebih ke mouth to mouth aja sih. Sudah terbukti kok, kalau nggak laris, nggak mungkin buka cabang kedua. Dengan ribuan yang datang buat makan, dan minimal setiap orang keluarin 50.000, ratusan juta sih tembus tiap bulannya nih bos. Alamat buka cabang lagi nih bos. Nah bos, jadi tipsnya untuk menjadi pengusaha muda tuh yang pastinya kalian harus punya tekad yang bulat. Ya lu harus konsisten, terus harus well plan, harus juga bisa jalanin plannya dengan teliti lah dan detail. Dan pastinya jangan pernah menyerah sampai semuanya berhasil. Dan yang paling penting, cuan bos.